Dalam waktu siap ini, dalam waktu dekat ini yang kita siapkan ini memang ada rencana di tahun ini, sebenarnya di tahun yang lalu, cuman akhirnya tahun ini kita udah, tahun ini pokoknya kita harus jalan. Insya Allah, Pak Rudi. Amin. Yaitu itikaf di 10 malam terakhir. Kita punya mimpi begini, ketika anak-anak mau sekolah, itu berangkatnya bukan dari rumah, tapi dari masjid. Masya Allah. Jadi harapan kita ketika mereka bangun dari rumah, yang mereka tuju masjid, di sini mereka sudah berkegiatan. Ya, ada kegiatan-kegiatan keislaman yang sudah mereka lakukan, ya sampai mereka subuh jamaah, kemudian sudah tinggal siap sekolah aja tuh. Langsung dalam pakaian sudah siap. Sudah pakaian sudah siap dan harapan kita sarapannya di masjid ini. Masya Sarapan di Allah. masjid, baru mereka kemudian jalan untuk pergi ke sekolah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Sida TV dimanapun berada, hari ini kita telah berada di Masjid Darus Sunnah, lokasi tepatnya di Mendalo, di bawah Yayasan As-Sunnah Jambi. Hari ini kita akan mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan Masjid Darus Sunnah. Telah hadir bersama kita salah seorang dari pengurus di Yayasan As-Sunnah Jambi. Beliau adalah Pak Rudi Ifkar selaku pengawas pada Yayasan As-Sunnah Jambi. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah khair. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Rudi, baik. Jadi kan kita mau bahas tentang informasi terkait masjid kita ini Pak Rudi. Kemudian juga nanti sekalian kita akan menginformasikan kepada siapapun yang menonton acara ini, muslimin di rumah juga, untuk kembali nanti berdonasi terkait pembangunan masjid kita. Dan insya Allah kita dalam waktu dekat, Ramadan sudah di depan mata, kita akan melaksanakan itikaf Pak Rudi, itikaf Ramadan. Nah, untuk itu kita pingin dengar dari Pak Rudi terkait perkembangan mungkin dari mulai masjid ini berdiri sampai nanti rencana ke depan terkait masjid kita ini Pak Rudi. Nah, sebelumnya mungkin Pak Rudi boleh cerita dikit tentang sejarah awal mula tercetusnya ide untuk membangun masjid ini. Tafadhol Pak Rudi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatullah wa salam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para pemirsa Sida TV, dan saya yakin di dalamnya juga ada para muslimin yang alhamdulillah sudah banyak berkontribusi dan terlibat di dalam proses pembangunan Masjid Darus Sunnah Jambi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita flashback beberapa waktu sebelumnya, sudah cukup lama sebenarnya cita-cita ini terukir pada kepengurusan yang awal dari Yayasan As-Sunnah Jambi. Awalnya Yayasan As-Sunnah ini kita mengadakan pengajian dari rumah ke rumah, ya, mungkin ada juga di beberapa masjid yang berganti, ya. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya banyak kemudian ikhwah yang terlibat dan tergabung di dalam dakwah di bawah Yayasan As-Sunnah Jambi. Ya. Singkat cerita, waktu itu salah satu yang jadi keinginan pengurus adalah punya tempat sebagai sentra dari kegiatan dakwah Yayasan As-Sunnah Jambi, ya. Dan yang ada dalam pemikiran saat itu adalah masjid, tapi bukan sekedar masjid berdiri sendiri, tapi ada komunitas di situ. Sehingga berpikiran, ya sudah kalau gitu sekalian aja deh kita cari lahan yang mungkin bisa jadi ada kapling-kapling yang nanti bisa dibangun, yang bisa kita tawarkan kepada ikhwah pada saat itu. Nah, di dalamnya ada masjid yang sama-sama nanti kita bangun. Jadi awal sekali munculnya ide untuk membuat Masjid Darus Sunnah adalah ingin ada satu komunitas yang di dalamnya ada ikhwah-ikhwah yang nantinya memakmurkan masjid yang kita bangun. Jadi jangan sampai masjid udah kebangun bagus, jamaahnya yang nggak ada. Nah, gitu kurang lebih awalnya kayak gitu. Pak Rudi masih ingat nggak kira-kira tahun persisnya Pak Rudi? Kalau tahun persisnya seingat Ana ya, itu tahun-tahun 2000, ya tahun 2000-an lah, mungkin tahun 2012 lah ya. Kemudian sudah ada tuh dari ikhwah kita yang khusus cari ini hunting, mana tanah yang rasanya cocok gitu kan, sampai akhirnya
kita bagi-bagi dalam bentuk kapling-kapling yang kemudian kita tawarkan pada ikhwah saat itu yang ada ya. Dan ya alhamdulillah pada saat itu juga bisa habis tuh terbagi sama ikhwah. Langsung sold out. Iya, sehingga yang nyusul-nyusul ini nggak dapat. Masya Allah. Padahal peminatnya masih banyak nih. Banyak sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kita buka lagi dalam waktu dekat. Kayaknya begitu mungkin. Nah Pak Rudi masih ingat waktu itu? Kan biasanya nih Pak Rudi, mungkin seremonial lah ya biasa. Tapi mungkin seremonialnya mungkin sudah jadi semacam apa namanya itu semangat lah ya. Kan ada peletakan batu pertama waktu itu. Ada nggak pernah waktu itu Pak Rudi dilaksanakan gitu peletakan batu pertama pembangunan masjid waktu itu? Kayaknya nggak pakai batu pertama. Berarti langsung bangun langsung kalau bisa fondasi pertama langsung kebangun. Karena khawatir nanti batu pertama sekaligus batu terakhir. Terakhir nggak bangun itu. Nah Pak Rudi, jadi kan sejarah sudah tadi. Nah kita ingin dengar ini kan rencananya konsepnya seperti apa nanti rencana bangunan masjid kita ini? Para pemirsa sekalian, dari konsep awal ketika kita mencoba mulai merintis pembangunan masjid, ya prinsipnya begini, bahwa masjid ini punya jamaah, ya jadi bukan semata punya yayasan as-sunnah enggak, yayasan as-sunnah itu hanya cuman ada kejelasan yang ngelola kan begitu ya, ibaratnya ada payungnya, ya. Jadi jalannya kegiatan dakwah melalui masjid ini legal, betul, ya ada badan, tapi prinsipnya ini punya jamaah, ya. Dan bukan juga punya komunitas yang kebetulan punya kaplingan di sini, enggak. Ya, tapi semuanya kita harapkan nih bisa ya. Maka dari awal kita sudah berpikir gimana nih masjid ini kalau bisa ya kita bikin 24 jam. Masya Allah. Ya, 24 jam terbuka sudah. Ya. Buat ya baik untuk sholat ya maupun mungkin untuk makanya di bawah itu ya tadi juga barusan dengan teman-teman yang terlibat dalam pembangunan. Ada tempat yang kita siapkan nanti sebagai dapur 24 jam. Ya. Jadi dapur itu terbuka buat semua jamaah yang mungkin pas hadir, pas lewat ke sini, mampir ke sini, lapar segala macam. Oke, silakan ada di dapur tuh. Tinggal masak apa yang ada di situ ya. Kemudian masjid ini juga kita maksimalkan area sholatnya ya dengan harapan bisa menampung banyak jamaah ya, dan ini ada 2 lantai. Lantai 1 khusus buat yang ikhwan, lantai 2 khusus yang akhwat ya. Dan di lantai 2 untuk akhwat itu kita juga sudah pikirkan tuh nanti ada ruang laktasi, ya. Ruang khusus berarti. Ruang khusus, ya. Kalau nanti ada ummahat kita misalnya datang ke masjid mengikuti satu kegiatan, masih ada babynya, ada bayinya, yang mungkin perlu untuk menyusui, ada tempat khusus. Mengganti pampers dan sebagainya, ada tempat khusus. Udah, jadi kita bikin nyaman deh. Masya Allah. Ya, kita bikin nyaman. Mereka datang ke sini bawa anaknya, ya tenang juga. Ya, segala macam urusan berkaitan dengan anaknya yang masih bayi itu ada kita siapkan tempatnya. Ya, kemudian tempat wudhu dan sebagainya kita siapkan juga di atas. Nah, itu yang untuk di lantai 2. Nah, yang di lantai 1 ini selain area sholat, di selasar kiri dan selasar kanan, ya itu kita siapkan ada toilet yang khusus. Ya, kalau itu kita bilang ini untuk ajus nih. Ajus itu yang udah sepuh nih. Betul. Ya, yang sudah sepuh yang mungkin kalau harus turun ke basement kan lumayan tuh. Ya, akhirnya naik turun tangga lumayan tuh. Ya, udah kita siapkan di selasar dan itu kondisinya kita bikin agak luas, bisa pakai kursi roda. Masya Allah. Jadi kalau yang nanti memang harus pakai kursi, ya kita berharap begitu. Jadi untuk yang saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi fisiknya harus menggunakan kursi roda, ya, atau orang-orang tua yang sudah sepuh yang masih punya semangat untuk hadir ke masjid, ya. Tapi mungkin terkendala untuk ke restroom yang biasa, ya udah kita siapkan sudah di selasar kiri dan kanan. Kemudian di selasar kiri kalau kita ngadep kiblat itu nanti ada juga ruang sekretariat ummahat. Ya, jadi ummahat itu punya ruang sekretariatnya sendiri. Punya sendiri nanti khusus ummahat baru dia. Khusus buat ummahat. Jadi kita harapkan program-program ummahat ya nanti ada timnya dah, ya, kemudian ada sekretariatnya juga, ya. Nah, kemudian kalau yang di selasar kanan kita siapkan ruang panel ya untuk kontrol listrik dan sound system. Ya, itu kita siapkan juga. Dan di depan paling depan di depan Ka'bah itu depan kiblat maksudnya, itu ada ruang sekretariat. Ruang sekretariat ya. Ruang sekretariat. Kemudian ada 2 kamar yang rencananya salah satunya kita gunakan sebagai studio nanti. Ya, jadi kita harapkan kajian-kajian kita bukan hanya yang sifatnya offline nih, ya dengan hadirnya jamaah dan pemateri di masjid, tapi juga ya, apalagi udah ada Sidah TV, nanti ada Sidah Radio juga kan. Nanti jadi sekretariat sekalian. Sekretariat sekalian lah buat tim Sidah TV biar di situ. Ya. Nah, ruang satunya lagi itu ya kita lihatlah standarnya, mudah-mudahan bisa nggak kalah sama di hotel. Ya, harapan kita kalau ada ustadz-ustadz kita, materi kita dari luar Jambi, udah nggak perlu lagi nginep di hotel. Udah ada kamar yang memang kita sudah siapkan khusus buat
materi. Dengan pemandangan yang hijau kiri kanan jadi kayak villa Pak Rudi. Harapannya kayak begitu ya, mudah-mudahan kayak gitu. Lebih asri Pak Rudi. Insya Allah kayak begitu. Nah kalau pembagian ruangan sendiri Pak Rudi, sampai sekarang ini kan kita bisa lihat, nanti mungkin teman-teman dari tim dakwah juga bisa nanti ngambil sisipan itu. Nah kira-kira yang sudah siap ini dalam waktu dekat ini bisa dipakai yang mana Pak Rudi? Oke. Dalam waktu siap ini, dalam waktu dekatnya yang kita siapkan ini memang ada rencana di tahun ini, sebenarnya di tahun yang lalu, cuman akhirnya tahun ini kita udah, tahun ini pokoknya kita harus Insya jalan. Allah Pak Rudi. Ya, Amin. yaitu itikaf di 10 malam terakhir. Ya. Yang memang kita kejar itu salah satunya adalah restroom. Ya. Yang paling enggak kan orang itikaf itu karena memang nggak balik, jadi kan mandi, kemudian keperluan untuk BAB, BAK pasti di sini kan. Nah kita udah siapkan itu, kalau totalnya udah jadi tuh kita siapkan nanti ada 16. Ya, tapi sekarang baru kita kejar 10. Dari 10 itu tadi udah kita lihat siapkan ada 5 yang kita siapkan untuk mandi deh. Ya, jadi 5 rasanya insya Allah memadai untuk mandi ya. Dan itu pun juga masih proses pembangunannya masih berlangsung. Ya. Jalan, ya. Kemudian area sholat ini juga nanti akan kita upayakan sudah kondisi steril nih. Kalau sekarang kan masih terlihat nih. Betul, karena masih ada beberapa titik yang masih ada kerjaan. Betul. Ya harapkan nanti menjelang 10 ini udah steril deh, udah bersih, udah steril dan memang layak untuk nyaman untuk kita jadikan sebagai tempat itikaf. Ibadah, tempat itikaf gitu. Nah kalau sementara ini Pak Rudi kan selain kan tadi kalau rencana ini kita kan selain dari komunitas ini kita ada program layanan jamaah. Nah seperti apa Pak Rudi penjelasannya? Baik, layanan jamaah itu kita intinya begini, kita pengen nih masjid ini 24 jam, ini memang sebagai masjid sumber atau tempat ilmu lah ya. Menuntut ilmu juga. Menuntut ilmu lah gitu ya. Jadi kita berharap nanti dari nanti ada timnya sendiri itu ya. Bagian dari pengurusan masjid. DKM lah Bro ya. Mungkin DKM-nya itu ada yang khusus untuk program-program seperti itu ya. Dan itu sasarannya mulai dari yang anak SD, malah mungkin juga yang belum sekolah sampai yang sudah berkeluarga. Ya. Kita punya mimpi begini. Ketika anak-anak mau sekolah, itu berangkatnya bukan dari rumah, tapi dari masjid. Masya Allah. Jadi harapan kita ketika mereka bangun dari rumah, yang mereka tuju masjid, di sini mereka sudah berkegiatan. Ya, ada kegiatan-kegiatan keislaman yang sudah mereka lakukan, ya sampai mereka subuh jamaah, kemudian sudah tinggal siap sekolah aja tuh. Langsung dalam pakaian sudah siap. Sudah pakaian sudah siap dan harapan kita sarapannya di masjid ini. Sarapan di masjid baru mereka kemudian jalan untuk pergi ke sekolah. Ya. Kemudian untuk yang umahat kita harapkan ada waktu-waktu khusus untuk mereka kajian di sini. Ya, ada waktunya itu dan itu kita pengen sifatnya sih terprogram dan struktur. Jadi bukan sekedar kajian-kajian umum seperti itu aja enggak, tapi terprogram. Kayak ada kurikulum lah. Ada kurikulumnya, ada ujiannya juga, ada seterusnya. Pokoknya adalah sampai hatam satu kitab mungkin. Kalau bisa begitu, bukan hanya satu kitab tapi berlanjut tuh kitab-kitab kayak begitu. Ya, untuk umahatnya ada khusus seperti itu. Untuk bahkan kita tadinya tuh kepikiran sebenarnya di basement tuh pengen bikin kamar untuk ahlu sufa, ya. Tapi ternyata kondisi udaranya nggak memungkinkan tuh karena lembab ya, takut nggak bagus ya. Sirkulasi udara kurang bagus. Sehingga ada alternatif lain. Sebenarnya dalam desain kita itu di lantai 2 itu ada juga nanti yang kita siapkan untuk kamar, yang terpisah sama area sholat umahat, ya jadi nggak ada akses ke sana. Nah itulah situ kita pengen ada ahlu sufa, ya yang kita harapkan mereka bisa tinggal di masjid, ya. Kemudian mereka bisa menggali khusus mendalami ilmu agama, ya. Kemudian mereka lah yang kemudian terlibat di dalam program-program layanan kepada umat khususnya kaitan dengan memakmurkan masjid ya begitu. Kan kita dekat nih sama kampus Unja. Betul. Dengan beberapa kampus yang ada lain. Beberapa kampus. Ya kalau bisa kalau mereka bisa daripada nyari kos sudah tinggal di sini, ya kan mereka kuliah. Belajar ilmu agama, ya kan, sehingga mereka bisa memakmurkan masjid kita. Nah kurang lebih seperti itu sih ke depannya. Nah kalau ini sendiri Pak Rudi, kalau sekarang yang rencana ke depan terkait, kan tadi sempat juga kita sampaikan dari Pak Rudi, mungkin ke depannya akan ada mahat ya Pak Rudi. Nah seperti apa Pak Rudi ceritanya? Baik, insya Allah ba'da Ramadan ini ya ba'da Ramadan ini kita sudah mulai nih, ya kita sudah mulai program mahat ya. Dan memang kita masih memanfaatkan, ini kan sebenarnya jadi ruang area belajar juga nih. Ya, area sholat ini juga jadi ruang belajar. Kemudian area sekretariat itu nanti juga untuk sementara kita jadikan sebagai kamar-kamar para santri. Ya. Dan kedepannya, ya ini yang tadi kita juga dengan teman-teman tim pembangunan masjid dan juga pematangan kaplingan nih. Untuk kedepannya pertama kita akan memastikan lagi batas tanah nih. Jadi batas tanah ini sebenarnya masih luas nih. Ya baru kepake untuk masjid kan. Betul. Nah nanti disitulah salah satunya akan kita rencanakan ada bangunan-bangunan yang untuk keperluan mahat.
baik untuk ruang belajar, kemudian ruang santri, kayak asrama lah ya, seperti asrama, kemudian rumah-rumah ustadz, ya kita akan memanfaatkan lahan-lahan yang masih ada di luar lahan terpakai untuk masjid. Ya. Kemudian yang juga dari awal sudah kita siapkan nanti untuk kedepannya masjid adalah masjid ini punya sentra ekonomi. Nah, jadi ada satu tempat, ya itu yang memang sebagai tempat ekonomi masjid, ya. Dengan catatan begini nih, ya. Nanti yang rumah-rumah yang ada, kapling-kapling rumah yang kebangun di seputaran masjid, itu tidak boleh di rumahnya itu ada tempat usaha. Enggak. Gitu. Udah rumah itu memang untuk rumah udah. Jadi biar jadi home sweet home lah. Ya buat anak-anaknya segala macamnya. Tapi kalau mereka ingin punya kepikiran nih pengen punya usaha. Nah, nanti bersinergi dengan masjid. Ya, karena masjid kita dalam catatan kita ya itu nanti ada BMT-nya, ada kliniknya, malah mungkin ada semacam kayak mart lah ya, ya mungkin ada kedai kecil, ya malah mungkin nanti ada rumah makan kecil, yang semuanya itu yang isi dari yang tinggal di sini atau siapa yang mau di rumah masak lauk, masak apa taruh di situ. Jadi unit produktif. Jadi unit produksi di situ. Jadi bukannya mereka nggak boleh berusaha, boleh, tapi nggak usah di rumah deh. Tersentralisasi. Sudah tersentralisasi di sini. Udah. Jadi akhirnya masjid punya kemampuan pendanaan ya. Bukannya kita menutup ruang buat musinin untuk membantu masjid, enggak. Ya. Artinya itu tetap, tapi kan lebih bagus lagi kalau masjid juga punya kemandirian di situ kan. Ya. Dan harapan kita ini juga selain untuk memakmurkan masjid juga untuk jamaah. Masya Allah. Ya. Niat ke depan kita seperti itu. Nah, kalau yang dalam waktu dekat nih Pak Rudi, itu kan sepertinya masih jangka panjang. Yang dalam waktu dekat mungkin kita akan segera realisasikan yang seperti apa Pak Rudi? Kalau prinsipnya kita masih mulai dari Mahat. Dari Mahat dulu ya? Dari Mahat dulu kita mulai ya. Mahat ini kan tahun pertama, perlu kita pikirkan tahun kedua, tahun ketiganya nih nanti kan. Nah, mungkin kita masih fokus di situ sambil kita mematangkan lahan di sekitarnya. Nah, ini mungkin Pak Rudi sebelum kita tutup, mungkin Pak Rudi bisa menyapa pemirsa di rumah, mungkin sekalian mengajak siapapun itu yang menonton siaran ini untuk mari kita bersama-sama berdonasi terkait. Kita kan terakhir ini ada tahapan untuk finishing Pak Rudi. Nah, terakhir pada saat itu kan kita buka sekitar tanggal 4 Maret yang lalu Pak Rudi. Itu kan masih belum tercapai. Nah, mungkin tafadhol antum bisa menyapa pemirsa di rumah. Baik. Pemirsa Sida TV dan pemirsa lainnya yang alhamdulillah menyaksikan kegiatan kita dan tayangan kita pada hari ini, saya pribadi mewakili pengurus dan juga panitia pembangunan masjid. Pertama sekali mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum atas kontribusi dari jamaah sekalian. Ya. Apa yang kami sampaikan tadi, ini sebagai satu bentuk pertanggungjawaban dari rencana pembangunan masjid dengan menggunakan dana dari para jamaah sekalian. Ya. Kami berharap Allah membimbing kami, memberikan taufik, hidayah dan bimbingan kepada kami untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan dana-dana yang para jamaah percayakan kepada kami untuk sepenuhnya kami gunakan untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Dan tahap sekarang ini kita masih berada di tahap pembangunan lantai 1 dan kita memasuki tahap finishing ya, dan memang membutuhkan dana yang lumayan besar ya. Alhamdulillah kita masih terus bisa melanjutkan tahap finishing ini, masih berlanjut terusnya ya, dan mudah-mudahan dengan bantuan dari para jamaah sekalian ya, kepercayaan dari jamaah sekalian yang menyertakan dan berkontribusi dalam masalah dana ataupun yang lainnya, kami akan menggunakan sepenuhnya untuk pembangunan masjid ini ya. Dan dari pengurus juga memantau secara aktif panitia pembangunan masjid ini dalam melaksanakan pembangunannya, dan panitia pun terus berkomunikasi dalam setiap tahapan pembangunan. Yang kita harapan kita adalah tidak ada dana yang sia-sia ya, tidak ada dana yang dibangun atau digunakan untuk membangun sesuatu yang tidak sesuai dengan konsepnya sehingga harus dibongkar lagi, tidak. Alhamdulillah sampai sejauh ini apa yang sudah kita bangun bisa kita pertahankan ya, dan progresnya sejauh ini juga on the track sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Paling cuma ada penyesuaian di sana sini aja karena kondisi-kondisi tertentu, tapi tidak sampai merubah konsep awal dari bangunan itu sendiri. Jadi sekali lagi kami mengajak para jamaah sekalian untuk berkontribusi di dalam pelaksanaan penyelesaian pembangunan, dan sekarang ini adalah tahap finishing,
Dan setelah tahap finishing ini kita akan melanjutkan lagi dengan tahap-tahap selanjutnya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua, baik pengurus, panitia pembangunan masjid maupun para jamaah sekalian di dalam berkontribusi membangun rumah Allah ini. Ya, karena ini sekali lagi bukan milik siapa-siapa. Ya, Yayasan As-Sunnah hanya sebagai bentuk legalitas supaya dakwah melalui masjid ini juga bisa legal. Ya, tapi sejatinya semua ini adalah milik kita, milik jamaah. Monggo para jamaah juga nanti silakan sekali-sekali datang ke sini menikmati. Masih asri nih para jamaah ya. Tanaman ini masih tanaman asli nih, belum dirubah. Jadi sekali-sekali juga nanti sempatnya lah ya untuk hadir di masjid ini, apalagi dalam momen intikaf nanti. Oke, monggo silakan ya menikmati suasana masjid kita pada malam hari ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf mewakili jamaah, mewakili pengurus dan panitia kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang lengkap, kurang sempurna di dalam penyampaian informasi berkaitan dengan progres pembangunan di sini. Sementara itu saya kembalikan kepada Jazakallah khair Pak Rudi atas penjelasannya pada hari ini. Semoga dengan penjelasan tadi kan kita membuka nih siapapun yang menonton acara ini, khususnya jamaah dan pemirsa Sida TV yang tadinya mungkin akan semakin tergerak nih, apalagi dalam waktu dekat kita akan sudah di depan mata nih Ramadan, Masya Allah. Apalagi kita juga sudah ada program untuk itikaf Pak Rudi. Semoga muslimin kita tergerak hatinya dan segera berbaik hati untuk membantu proses penyelesaian finishing ini. Baik, kita tutup. Para pemirsa Sida TV dimanapun berada, sampailah kita di ujung acara kita terkait penjelasan pembangunan Masjid Darussunnah Mendalo. Kembali kami menyapa untuk seluruh pemirsa dan muhsinin dimanapun berada yang menonton acara ini. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam amal jariah membangun masjid. Karena sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan bahwa barang siapa yang membangun masjid di dunia akan Allah bangunkan sebuah rumah nanti di surga. Tentunya harapan kita adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal ibadah kita. Kita sudahi acara kita pagi hari ini. Saya sebagai pembicara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.